Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Silaban Channel. Oke Kang Bro, kali ini saya mau menjawab satu pertanyaan dari salah satu subscriber saya, masalah kabel gas atau seputaran karburator di Yamaha F1 ZR ataupun Sigma ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya mengatasi kabel gas yang kurang panjang atau terlalu pendek. Nah biasanya Kang Bro, kasus seperti ini bisa terjadi kalau misalkan melakukan penggantian salah satu komponen atau spare part dengan menggunakan kualitas yang non ori atau bisa dibilang menggunakan aftermarket atau KW. Nah biasanya ada resiko seperti itu Kang Bro. Kalau nggak kepanjangan ya kependekan. Yang terjadi biasanya seperti itu ya. Ini untuk pembahasan kabel gasnya ya. Nah di sini kebetulan saya mau melakukan bersih-bersih juga di area karburator ya untuk Yamaha F1 ZR ini. Nah di sini saya mau tunjukkan bagaimana cara mengatasi kalau misalkan kabel gasnya itu kurang panjang atau terlalu pendek, yang akibatnya untuk RPM mesin itu nggak mau turun bersih. Artinya gasnya itu bandang ya, karena masih kayak dibuka terus untuk skep karbunya. Jadi ini saya gambarkan seperti ini ya. Nah, jadi kalau posisi kabel gasnya itu terlalu pendek atau kurang panjang, artinya untuk skep ini sedikit mengangkat seperti ini. Nah, itu satu pertanyaan dari sahabat kita ya. Bagaimana cara mengatasi kalau misalkan kabel gasnya kurang panjang? Oke, saya mau jawab ya. Untuk masalah kabel gas kurang panjang atau gasnya itu besar terus gak mau kecil, kan sama saja artinya seperti itu. Dipastikan dulu ya Mas ya, untuk bagian penyetel baut karburator ini, baut penyetel yang nanti akan menekan bagian skep ya, yang dapat ini dipastikan dulu baut ini Mas, bahwa baut ini sudah free atau tidak dalam keadaan menekan skep ini. Takutnya nanti cuma karena masalah ini gasnya nggak mau menutup rapat sehingga RPM-nya itu tetap tinggi. Bisa saja dari sini Mas. Itu dicek dulu bagian ini. Kalau memang ini sudah dalam kondisi free atau tidak menekan, untuk ujung baut ini tidak menekan skepnya ini, maka langkah selanjutnya pastikan juga di bagian atas ini. Nah ini terlihat ya, untuk bagian kabel Yamaha Fish Air, kabel gasnya di sini itu ada penyetelnya Mas. Nah sampean coba cek dulu di sini. Ini kan ada mur 8. Ini bisa buat nyetel ini Mas. Nah tadi kalau misalkan posisinya kurang panjang, coba dicek di bagian penyetel ini. Siapa tahu untuk posisi penyetelnya ini punya sampean itu masih terlalu ke atas, sehingga untuk kabel gasnya itu kepanteng atau ketarik, manteng dia ya. Jadi kalau misalkan ini setelannya dinaikkan ke sini, dia kan ngangkat untuk skepnya. Nah coba sampean cek ini juga. Kalau ini sudah dalam kondisi free atau tidak mengakibatkan skep terbuka. Nah, untuk langkah selanjutnya ini saya tunjukkan di sini ya. Nah, ini Mas. Ini bekasan kabel gas kepunyaan Fish Air untuk motor ini ya. Ini sekitar 2 tahun yang lalu ya, dengan video yang sampean tonton itu. Ini sudah sekitar 2 tahun ya, sudah saya gunakan untuk kabel gas yang baru. Dan ini saya beli dengan kualitas ori ya. Nah ini untuk kabel gas yang dari atas. Ini dulu pernah putus di sini, bagian sini. Saya ganti isiannya saja. Nah selanjutnya untuk bagian kabel gas yang ke arah karbu. Nah ini di sini kan ada cabangan Mas, percabangan seperti ini. Nah ini yang ke arah karbu ini. Nah ini yang ke arah karbu juga pernah putus ini. Dan ini saya ganti isiannya Mas. Ya. Saya ganti isiannya. Dan untuk ujungnya ini saya akalin pakai lem G sama benang. Ya, terlihat. Nah sekarang kalau tadi yang sudah saya sampaikan masalah
baut di sini sudah free, sudah tidak menekan skep. Kemudian untuk baut penyetelnya yang atas ini juga dalam kondisi tidak menarik posisi skep ya, baut ini. Maka langkah selanjutnya kalau misalkan memang masih kurang panjang untuk kawat gasnya, sampean bisa memotong bagian selongsongnya. Nah, kemarin saya jawab pertanyaan di kolom komentar itu potong untuk selongsong gasnya. Selongsong gasnya itu yang saya maksud yang ini, Mas. Ini posisinya seperti ini ya. Nah, ini yang satu lagi ke arah oli samping, yang ini ke karburator. Nah, jadi posisinya kan kalau misalkan terpasang seperti ini. Nah, ini yang saya maksud potong selongsongnya yang ini, Mas. Ini loh. Ini kan selongsong. Nah, kalau yang bagian bawah ini, kalau misalkan masih bawaan ya, ini nggak bisa dilepas ini seperti ini, ngunci dia. Nah, ini yang kita potong yang bagian sini, Mas. Selongsongnya itu bungkus dari isian kabel gasnya ini. Ini selongsong namanya. Nah, ini dipotong, Mas. Ini dipotong sekitar 1 cm atau berapa mili lah. Kira-kira panjangnya kurang berapa mili atau berapa senti. Nah, itu disesuaikan. Nah, ini cara motongnya, ini dipotong sampai putus untuk selongsongnya, muter, ya kan? Tapi ingat jangan sampai kena isian kabelnya, harus hati-hati cara memotongnya, dan gunakan gerinda, mesin gerinda. Kalau misalkan nggak ada mesin gerinda ya pakai gergaji besi juga bisa, tapi itu akan lebih lama ya. Dan tetap harus hati-hati, jangan sampai isian kabelnya ini ikut terkena gerinda. Jadi kita butuh memotong bagian selongsongnya saja. Setelah nanti terpotong, kan selongsong ini harus dibuang. Sisa potongannya itu harus dibuang. Nah, ini dengan cara kita belah dari arah sini menggunakan gerinda lagi. Belah, setelah ini terpotong, ini tinggal kita belah lagi. Kemudian nanti bisa kita cungkit pakai obeng min. Nah, nanti kita lepas. Nah, dengan cara memotong selongsong ini, Mas, nanti untuk kabel gasnya akan lebih panjang. Itu pasti, rumusnya sudah pasti akan lebih panjang pergerakan kabel ini yang menuju ke skep. Nah, sekarang saya peragakan cara memotongnya. Oke, ini saya mau potong sekitar 5 milian ya. Nah, ini kita potong melingkar dulu. Ingat ya, untuk selongsong di dalamnya ini kan nanti ada besinya, dilapisi besi. Jadi harus dipotong melingkar sampai putus. Ingat tetap hati-hati, jangan sampai isian kabelnya itu ikut tergerinda. Oke ya, langsung kita kerjakan. Nah, ini Mas sudah putus ya. Nah, ini kan sudah putus. Nah, sekarang kita tinggal keluarkan ini. Nah, ini kan belum bisa keluar dari sini. Nah, ini tinggal kita belah, kita pegangin pakai tang, kita belah, baru kita cungkit menggunakan obeng min, nanti bisa kita buang. Ya. Pertama ngedek. Gali di matna gali.
ini sudah terbelah. Tidak mau fokus. Nah, ini sudah terbelah ya. Kita tinggal cungkit pakai obeng min. Nah, seperti ini mas. Nah, itu kan jatuh, kita buang. Nah, seperti ini. Kita tadi memotong sekitar setengah senti ya. Nah, dengan cara ini nanti untuk kabel gasnya ini pergerakannya itu pasti lebih panjang dan lebih leluasa. Ya, kalau tadi keluhannya itu kependekan ya, ini selongsongnya ini yang kita potong, Mas. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, ini tadi sudah kita potong ya. Kita masukkan seperti ini sebagai contoh. Oh. Nah, ini kan nanti dapatnya yang ini, percabangan ini, Mas. Seperti inilah. Nah, ini pergerakan ini pasti jauh lebih panjang untuk kabel gasnya. Setelah kita potong sekitar setengah senti tadi untuk selongsongnya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya buat sahabat kita yang sudah bertanya bagaimana mengatasi caranya kabel gas yang kurang panjang. Ya seperti ini. Kalau misalkan nggak mau motong ininya, ya bisa dengan cara seperti yang saya lakukan ini. Mengganti isian kabelnya. Ini kan sudah gantian, Mas. Isian kabelnya ini loh. Ini ujungnya sudah saya gunakan benang dan lem G. Di sini juga sama ujungnya. Nah, ini tinggal sesuaikan saja kalau mau ganti isiannya. Tapi kalau misalkan masih baru, ini kan sayang ya, bagian bawah sama yang atas ini kalau masih bawaan yang masih baru itu kan bagus, Mas. Nggak kayak ini. Tapi kalau nggak mau motong ini, misalkan motong ininya susah ya, tinggal diganti isiannya saja juga boleh. Untuk panjangnya tinggal disesuaikan saja. Kurang berapa mili, kurang berapa senti untuk panjang dari kabelnya. Oke ya, semoga bisa dipahami dan bisa menjawab pertanyaan dari sahabat kita. Mungkin itu saja yang ingin saya videokan ya, yang ingin saya sampaikan untuk masalah bersih-bersih di karburator ini nggak saya videokan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.